Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Pastinya baik dong. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekarang ini kita sedang mengalami masa pandemi, kalian masih tetap semangat dong belajarnya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Fajriani, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, jurusan PGSD kelas 5D, dengan NIM 1805024. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan kelas di SD yang diampu oleh Bapak Agus Muharram dan Ibu Wina Mustika Ati. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai strategi pengelolaan kelas agar lebih efektif. Kita simak bersama yuk materinya. Cus! Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pengelolaan kelas agar lebih efektif. Apa aja sih? Yuk simak bersama. Peranan seorang guru dalam mengelola kelas akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk mampu mengelola kelas. Dengan adanya berbagai macam karakter dan gaya belajar siswa, memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh seorang guru. Mengelola kelas dengan baik bukanlah pekerjaan yang mudah loh. Kesulitan mengelola kelas bukan hanya dirasakan oleh guru baru saja, tetapi guru yang sudah memiliki banyak pengalaman pun tetap akan mengalami hal ini. Kendala mengelola kelas akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Banyak waktu yang terbuang sia-sia karena adanya gangguan oleh perilaku siswa. Guru terpaksa menghabiskan waktu untuk menegur siswa. Begitu pula, suasana pembelajaran sering terganggu oleh suasana siswa yang ramai. Guru asik menerangkan di depan kelas, sementara siswa asik mengobrol dengan temannya. Mengapa sih guru perlu mengelola kelas dengan baik? Mengelola kelas berarti mengondisikan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ciri-ciri pembelajaran efektif dan efisien adalah proses pembelajaran yang tidak monoton, materi pelajaran yang terkadang sulit, tetapi dirasakan oleh siswa manfaatnya. Bagaimana sih strategi mengelola kelas dengan baik? Yang pertama, mengelola kelas itu seni dan keterampilan. Mengajar itu mengandung sentuhan nilai seni dan keterampilan. Maka tak salah jika guru dikatakan sebagai seniman pembelajaran. Seni mengelola kelas contohnya seperti cara dan gaya guru berbicara saat mengajar, termasuk gerak-gerik anggota tubuh yang akan menarik perhatian siswa saat menerima pembelajaran, dan juga intonasi nada yang sangat menentukan kejelasan materi yang akan disampaikan oleh guru. Yang kedua, mengelola di kelas itu memerlukan perencanaan. Guru itu desainer pembelajaran. Memang pembelajaran itu sudah harus dirancang sebelumnya. Rancangan itu berupa persiapan tertulis sebagai panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru sudah memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Sebaiknya, gangguan dari perilaku siswa itu sudah diantisipasi oleh guru sehingga waktu tidak habis untuk menegur siswa. Yang ketiga, mengelola kelas adalah mengatasi masalah belajar. Guru, sebagai pelaksana pembelajaran, perlu memusatkan perhatiannya kepada proses pembelajaran agar terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam mengelola kelas, guru harus menciptakan suasana kelas yang lebih fun atau menyenangkan. Suasana kelas yang menyenangkan sangat mempengaruhi dinamika proses pembelajaran. Para siswa zaman now pun harus distimulus loh, agar kegairahan dan situasi pembelajaran bisa berefek positif pada mereka. Contoh kegiatan yang dapat membuat suasana kelas yang menyenangkan adalah ice breaking.
Untuk dapat mengelola kelas, guru harus kreatif, membuat ice breaking seperti senam otak, permainan, dan lain sebagainya. Dengan adanya ice breaking, siswa akan mudah dikondisikan dan tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Buatlah perencanaan pembelajaran. Seorang guru wajib membuat perencanaan pembelajaran. Dengan ini, guru sudah memiliki bayangan apa saja yang akan disampaikan dan memperkirakan masalah yang akan terjadi di kelas. Persiapkan kondisi ruangan kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman lebih mudah untuk dikondisikan. Guru dapat menata tempat duduk agar pembelajaran lebih efektif dan juga tidak lupa memperhatikan kelas. Buat kesepakatan peraturan dengan siswa. Kesepakatan peraturan akan lebih mendisiplinkan siswa saat belajar. Cobalah untuk membuat reward atau punishment seperti penggunaan bintang hitam untuk siswa yang melanggar dan bintang kuning untuk siswa yang mematuhi peraturan. Dan hukuman dan penghargaan berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi, kesimpulannya, pengelolaan kelas sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi optimal pada saat terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Dengan pengelolaan kelas, harus memperhatikan strategi yang efektif untuk dilakukan. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terciptanya proses pembelajaran. Maka dari itu, pengelolaan kelas sudah menjadi tugas dan tanggung jawab guru dengan memberdayakan segala potensi yang ada di dalam kelas demi keberlangsungan proses pembelajaran. Nah, bagaimana nih? Teman-teman sudah paham kan bagaimana cara mengelola kelas agar lebih efektif? Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa mencari lagi informasi mengenai strategi pengelolaan kelas yang efektif karena semakin banyak informasi yang teman-teman cari, maka akan semakin banyak juga pengetahuan yang bisa teman-teman dapatkan. Sekian dulu ya materi pengelolaan kelas hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat terus belajarnya, tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa pakai masker. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.